Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Kepada yang terhormat Ibu Izam Al-Hadijah Rusdan MSc serta teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan pada hari kiamat nanti. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Febri Dewianti dengan NIM 193141037. Yang kedua Ilya Lulu Marjanun dengan NIM 193141043. Yang ketiga Arif Syaifullah dengan NIM 193141051. Dan yang terakhir yaitu Hasanul Hasanah dengan NIM 193141055. Baiklah teman-teman, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Adha. Di sini saya akan membahas materi tentang A. Hakikat demokrasi dan pilar-pilar demokrasi konstitusional. 1. Hakikat demokrasi. Secara etimologis, istilah demokrasi yang merupakan terjemahan dari kata demokrasi dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos sendiri berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan berbagai pengertian yang berkembang dalam sejarah pemikiran tentang demokrasi, kita dapat mengategorikan ada 3 makna demokrasi, yaitu 1. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Makna demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yaitu rakyat mempunyai kedudukan utama karena merekalah pemilik kedudukan tertinggi dalam negara yang bersangkutan. 2. Demokrasi sebagai sistem politik. Sistem politik di dunia ini ada 2, yakni sistem politik demokrasi dan sistem politik non-demokrasi. Sistem politik disebut demokrasi apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan yang jurdil. Sedangkan sistem politik non-demokrasi meliputi sistem totaliter, otoriter, absolut, rezim militer, sistem komunis, dan sistem partai tunggal. Demokrasi sekarang ini merupakan lawan dari sistem politik otoriter, absolut, dan totaliter. Dan yang terakhir adalah demokrasi sebagai sikap hidup. Demokrasi sebagai pandangan hidup tidak datang dengan sendirinya dalam kehidupan bernegara. Ia memerlukan perangkat pendukungnya, yakni budaya yang kondusif sebagai mindset dan setting sosial, dan bentuk konkret dari manifestasi tersebut adalah dijadikannya demokrasi sebagai pandangan hidup. 2. Pilar-pilar demokrasi konstitusional. Untuk membangun dan menegakkan demokrasi di Indonesia, diperlukannya pilar-pilar demokrasi konstitusional berdasarkan filosofi bangsa Pancasila dan Konstitusi Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 diatur berdasarkan demokrasi. 1. Demokrasi yang berketuhanan Maha Esa. 2. Demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia. 3. Demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat. 4. Demokrasi yang didukung oleh kecerdasan warga negara. 5. Demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan negara. 6. Demokrasi yang menjamin otonomi daerah. 7. Demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum. 8. Demokrasi dengan peradilan yang merdeka dan tidak memihak. 9. Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Dan 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Mbak Elia. Sejarah berkembangnya demokrasi. Pertama, demokrasi pada masa Yunani kuno.
Konsep demokrasi lahir di Yunani kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum Masehi hingga abad ke-6 Masehi. Demokrasi yang dipraktikkan pada saat itu adalah demokrasi langsung. Kedua, demokrasi pada abad pertengahan. Selama abad pertengahan, perbedaan pendapat antara kalangan gereja dan ilmuwan sering menimbulkan pertentangan yang tak terselesaikan. Misalnya ketika pihak gereja berpegang pada pendapat bahwa dunialah yang dipitari matahari atau teori geosentrim dengan berbagai alasan yang lebih didasarkan pada keimanan. Yang ketiga, perkembangan demokrasi di Perancis. Di Perancis, perkembangan demokrasi dimulai pada awal abad ke-12 Masehi dengan bermunculan pusat-pusat belajar yang bisa dianggap sebagai cikal bakal perguruan tinggi. Keempat, yaitu perkembangan demokrasi melalui Magna Carta tahun 1215 di Inggris. Selanjutnya, tonggak baru kemunculan demokrasi ditandai dengan kelahiran hak asasi manusia melalui Magna Carta pada abad ke-12 Masehi di Inggris. Kelima, yaitu demokrasi pada masa Renaissance. Masa Renaissance adalah masa di mana orang mematahkan ikatan dan menggantinya dengan kebebasan bertindak yang sesuai dengan yang dipikirkan. Yang keenam, yaitu reformasi gereja. Reformasi gereja merupakan gerakan revolusi agama yang terjadi di Eropa pada abad ke-16 Masehi yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan dalam gereja Katolik yang hasilnya adalah Protestanisme. Materi yang selanjutnya yaitu masa demokrasi liberal terpimpin Orde Baru dan Reformasi. Yang pertama yaitu demokrasi liberal. Pada tanggal 17 Agustus 1950, bangsa Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Selama masa berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950 itu, Indonesia menjalankan sistem demokrasi parlementer. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, pemusatan kekuasaan ada di tangan presiden. Yang ketiga yaitu demokrasi Orde Baru. Demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Yang terakhir yaitu demokrasi reformasi. Demokrasi yang dikembalikan pada masa reformasi ini adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Febri. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai pemerintahan demokratis dan nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai pemerintahan yang demokratis. Jadi, di dalam pemerintahan yang demokratis itu terdapat satu, perlindungan konstitusional. Jadi, adanya perlindungan hukum yang diberikan negara untuk setiap warga negaranya. Dua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Badan-badan yang memegang kekuasaan untuk mengadili sebaiknya melakukan peradilan atau pengadilan setiap orang tanpa memihak. Sedangkan bebas artinya badan-badan tersebut mengadili dengan seadil-adilnya tanpa adanya nepotisme. Dan yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Bebas di sini berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun. Dan yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Jadi terdapat suatu kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum. Dan yang selanjutnya, kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi, yakni terdapat hak asasi setiap orang untuk berpartisipasi dalam berserikat, berorganisasi, dan beroposisi sesuai dengan hati nuraninya. Dan yang terakhir, pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan ini merupakan suatu mata pelajaran wajib di seluruh jenjang pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan digunakan sebagai upaya untuk membentuk warga negara agar mereka memiliki kecakapan dalam berdemokrasi. Nah, sebelum kita ke nilai-nilai demokrasi, kelompok 2 telah menyiapkan pertanyaan dan nanti pertanyaannya dijawab berkelompok saja. Pertanyaannya, menurut kelompok
Menurut kalian, apakah demokrasi di Indonesia saat ini sudah berjalan dengan baik? Oke, untuk selanjutnya kita ke nilai-nilai demokrasi. Menurut Swekanto, nilai adalah sesuatu yang berharga, mutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Nilai tampil sebagai sesuatu yang patut dikerjakan dan dilaksanakan oleh semua orang. Berikut ini merupakan nilai-nilai demokrasi menurut Henry B. Moyo. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan secara damai dan lembaga. Jadi, dalam demokrasi dapat menyelesaikan perselisihan secara damai. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai. Perubahan itu terjadi dengan adanya kesadaran dan kesepakatan bersama dari masyarakat. Jadi, terselenggaranya suatu perubahan secara damai. Tiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Dalam pergantian tersebut, sebagai warga negara dengan mengikuti pemilu secara tertib, kreativitas, ikut serta menjamin kedamaian dan masyarakat yang sedang berubah. Dan yang keempat, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Di dalam demokrasi tidak menganggap pihaknya itu paling benar. Sikap egoisme ditinggalkan. Jadi demokrasi itu menampung, mengayomi suatu keanekaragaman. Dan yang terakhir, menjamin tegaknya keadilan, yaitu adanya suatu jaminan keadilan yang dijanjikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi terdapat banyak kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.